Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana suara semangat pondok cabai udik? Alhamdulillah. Kalau saya ngomong asik, jempol ke atas bilang jos. Asik? Yang punya tangan gerakin. Yang nggak punya tangan nggak usah. Alhamdulillah. Asik? Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulang yuk. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala aidan fabima rahmatin minallah linta lahum. Al-ayah atau kama qala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Yang Allah muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Agus Salim dan semua pengurus. Agus siapa tadi? Ya, makasih. Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah, namanya siapa? Di sini nggak ada. Ya, Susanti. Dan semua pengurus dan panitia dari RW 08. Pak Lurah Pondok Cabe Kota. Hah? Emang masih udik? Kan sudah kota Tangerang Selatan, harusnya udah ganti jadi kota. Walaupun udik tapi rezekinya Masya Allah. Teman-teman DKM, bapak-bapak, lanjutin ibu-ibu, bapak-bapak, nggak semangat bapak-bapak, yang pemuda, putra, sahabat, sahabat, teman, temin, iya bener, teman, kawan, buat ongkos kawin. Namanya siapa deh? Insya Allah ditabungin waktu nikah, ada duitnya itu cukup. Dan anak-anakku dari pesantren mana nih? Hah? Tahfidzul Shahibul Quran. Yang di mana? Di mana? Saya doakan adik-adik jadi ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, bisa mengamalkan Quran, mendakwahkan Al-Quran, dan mengangkat kedua orang tuanya masuk surga dan memakaikan jubah dan juga crown. Apa Bu?
Ngerti crown nggak? Pahkota. Kalau laki-laki, kalau perempuan mahkota. Mamah kota. Saya doakan juga semuanya sehat, bahagia, kaya, berkah, husnul khotimah, masuk jannah. Ya Allah ya Rabbal, yang diem aja saya nggak tanggung jawab. Karena masuk surga itu rombongan, nggak sendiri-sendiri. Makanya pengajian itu rame-rame. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kan ada ujungnya zumara. Ya nggak kelihatan, saya nggak lihat, nggak dapat. Allah mengantarkan orang-orang yang baik, orang-orang bertakwa ke surga secara berombongan, bareng-bareng, berjamaah sama aku di belakangku, insya Allah. Ibu mau duluan apa belakangan masuk surganya? Jawab, mau duluan belakangan? Hah? Jawab dong, Bu, mau duluan apa belakangan? Kok belakangan? Masuk neraka dulu. Jawabnya apa, Bu? Ah, itu bareng. Tadi ngomong bareng siapa? Sini. Lewat sini. Langkain orang. Cepet. Masih ada berapa duitnya? Kita masuk surga bareng-bareng. Bulan mana sama aku sama kamu? Nenek dulu atau belakangan? Nenek. Bareng ya. Ya Allah. Kita foto dulu ya, Bilang apa, Bu? Nanti bilang suami. Ya Allah, aku tadi foto sama ustadznya. Pakai lapak tangan. 20.000 itu Masya Allah sangat banyak, bahkan nggak terbatas. Itu kalau nggak diapa-apain utuh. Ini adik 10.000 tadi buat digarem bisa cukup setengah bulan, bahkan 5 bulan buat beli garam. Kalau pesantren sempat habis pada make. Alhamdulillah. 5, 10, terus berapa? Lo mau ngaji mau nyari duit? Hah? Mau deh. Kalau kamu ini aja deh. Tuh, 2, 3. Ya udah. Saya mah demi Allah ngasih, dia nggak mau. Nah kalau saya kasih begini dia nggak mau. Nanti saya kasih nomor pinnya. Saya bikin lagi yang baru. Nggak bisa diulang, nggak bisa. Siapa mau ini? Ngacung doang, ambil. Tuh udah 3, nggak ada, terlambat. Tolong dengar saya. Saya tolong dengar.
kamu tidak akan mendapat yang kamu inginkan. Tapi kamu bisa dapat dengan apa yang kamu usahakan. Betul? Tadi kan mau kagak berangkat, dapat kagak? Ada yang mau ambil, orang disuruh mau ngambil kok diam aja. Jelas apa enggak? Tidak pernah akan mendapat yang diinginkan. Kita dapat yang diusahakan. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air putih kan? Kok manis? Ternyata yang manis dia. Bu, jamaah udah nggak datang sini bu, masuk sini bu. Udah nggak datang lagi sini. Udah terlambat bang, nggak usah kasih kue lagi. Masuk bu, sayang di situ. Masya Allah. Mengapa harus diajak senang dulu? Kan Rasulullah ngomong begini. Innamal mu'minun hayyinun. Tahu artinya? 50.000. Cepat. Innamal mu'minun hayyinun. Ibu tahu? Saya tambah lagi bu. Saya tambah lagi bu. Saya tambah bu. Tahu adik? Sak temene wong mukmin kuwi nyenengake. Hayyinun menyenangkan, udah lewat. Orang beriman itu menyenangkan. Wajahnya itu kayak gini. Enggak kayak gitu. Coba lihat saya sekarang, senyum. Senyumnya sejumlah surah dalam Al-Quran 114. 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri, tahan pada detik. Alhamdulillah. Yang semangat alhamdulillah. Asik. Kalau udah seneng, muridnya udah seneng, kajian apa aja enak. Kalau suami nyenengin, apalagi isi nyenengin, nggak usah minta, diajak ke showroom, suruh nunjuk mobil. Ngomong apa tadi? Nunjuk doang. Ih, jangan salah beb. Pertama tunjuk, kedua pegang, lalu nanya sama customer service, Mas, ini berapa harganya? Mbak, mobil bagus, berapa nih harganya? 300 juta. Insya Allah, papanya lihat di rekening, mah sudah ada 5 juta. Terus ngapain? Istighfarin, sholawatin, doain, dan tabungin. Kebeli nggak tuh? Tuh dengerin tuh, yang ngomong nenek-nenek tuh. Kebeli. Salah ini ngomong, nunjuk doang, laki-laki apaan? Itulah yang membatasi Allah, akhirnya nggak kebeli. Ngomonglah sekarang begini, saya yakin nanti kalau rumah udah lunas punya mobil, akan kebeli mobil. Saya yakin saya hafal Quran, akan hafal, tapi 30 juz, 114 surah, nggak akan hafal 1 surah pun kecuali Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, dan 2 kul berikutnya, yaitu kul huwallahu ahad dan kul ya ayyuhal kafirun. Itu doang.
Tapi kalau Allah menghendaki dengan usahaku dan doaku plus tahajud mama papa, insya Allah hafal itu adalah my apa? My apa? Cita-cita, my goals. Cita-citaku. Ngapain kamu hafal Quran? Aku ingin jadi keluarganya Allah bersama ayah bundaku, kakek nenekku, dan nanti ke bawah turunanku. Jannatu adniyat khulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu nanti yang masuk pertama orang-orang yang soleh. Siapa Pak? Orang-orang yang siapa yang soleh? Min abaihim, bapak-bapak mereka. Siapa itu? Ayahku, ayah dari ayahku. Siapa ayahku? Kakek. Lalu ayahnya kakek siapa? Buyut punya bapak namanya siapa? Canggah punya bapak namanya siapa? Kareng namanya punya ayah namanya siapa? Uket punya ayah namanya siapa? Sampai akhirnya ke atas. Lalu wa azwajihim, ngajak istri-istri mereka. Istri berapa? Jadikan aku yang kedua. Buat aku selamanya, jadikan aku. Amin ya Allah. Kalau mau sama saya udah siapin rumah dan apartemen, mobil 1, motor 1, cukup punya anak 2. Siap? Nenek kamu siap? Udah nggak bisa ngelor, Nek. Saya mau nyari yang bisa ngelor. Tenang. Bercanda. Saya cuma bercanda. Ya Allah, biar senang. Rasulullah senang menyenangkan istrinya, anaknya, keluarganya, dan semua sahabatnya. Hayyinun, menyenangkan. Maka jadikan Rasul sebagai uswah, teladan, dan idolaku. Siap? Mana suara siap? Rasulullah teladan dan idolaku. Rasulullah teladan dan idolaku. Katakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuh, sungguh dalam diri Rasulullah Muhammad SAW itu terdapat suri tauladan yang keren. Yang apa? Bukan cuma bagus, keren. Contohnya kayak gini. Ini bagus, yang ini itu ganteng, yang ini keren. Beda. Keren di atas segala yang bagus. Keren lebih bagus daripada yang ganteng. Aku adalah ya ngomong nenek-nenek semua. Satu, yuk mulai hari ini senangkan siapa saja. Orang yang menyenangkan itu akan mengundang kemurahan, kemudahan, kebaikan, berkah. Enak ya kalau dia ngomong tuh, bilang ya dia dah ya, usah dia kagak enak. Itu udah membuat sulit, nggak enak, nggak nyaman. Walaupun orangnya keren, tapi nggak enak ngajarnya. Kena ini sakit. Siapa masih punya minum? Masih ada minum?
Kita doa supaya air jadi obat. Ayo, pegang tangan kanan semuanya. Ini doa Rasulullah ya. Yang habis tangan diginiin, kasih udah. Minta sebelahnya ngapa? Betul kan masih ada. Kasih dikit ngapa? Angkat setinggi dada. Kamu nggak punya, Dek? Nggak punya. Saya kasih. Hah? Usaha dong. Minta. Masa saya harus lempar ke ibu? Nggak apa-apa. Kasih ibu. Kasihan. Nggak boleh. Sabar. Ibu, emang saya panitia? Tolong kasih, tolong kasih. Yang kecil aja, yang kecil aja. Nih, Bu. Ibu mau? Mau aku? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin ya syafi isfi la syafiya illa anta walhamdulillahi rabbil alamin. Tiupkan 3 kali, minum 3 kali. Bismillah. Simpen, sisain, bawa pulang, campur air yang di rumah. Isinya berapa tadi, Bu? 4. 1, ya Allah, berikan saya ilmu manfaat, biar kita ini manfaat ilmunya. Yang kedua, rizki yang luas, bukan banyak, luas. Kalau banyak bisa habis gak? Kalau luas nggak pernah akan habis, ada terus, walaupun tua ada rizkinya terus. Alhamdulillah. Buktiin kalau yakin hari ini kita doa sama-sama. Yang ketiga, wasyifaan min kulli da'in, obat dari segala macam penyakit. 3 tuh. Terus yang keempatnya apa? Yang keempatnya sakitnya nggak ada rasanya lagi. Kalaupun sakit, Allah sembuhkan batinnya sehingga sakit pun nikmat. Alhamdulillah. Di ujungnya, ya syafi, wahai yang menyembuhkan. Isfi, sembuhkan aku. La syafiyah, gak ada yang nyembuhin illa anta, kecuali engkau. Minum jadi jangan kalah sama orang Jepang. Emoru emoto, dia bilang apa? Kalau kita katain cinta, ini jadi heksagonal, kristal yang cakep, warnanya bening putih. Ya Allah, apalagi dibacain doa. Rasulullah ngajarin tadi doanya itu. Sebelum minum baca doa itu. Minimal bismillah. Selesai alhamdulillah. Ambil tangan kanan. Nah, buka dulu tutupnya, ambil tangan kanan, angkat, lalu baca bismillah. Baca doa tadi dan minum 3 kali. Minum sunnah 3 kali. Ya, contoh. Minum tidak harus haus sayang. Kan nyontoin tadi. Jangan habis sekaligus, nggak boleh kayak gini. Contoh lagi nih. Nggak boleh. Glek, nanti keselak ya. Glek, baru yang ketiganya banyakin dikit. Sebelum makan baca doa, minum dulu. Makan pisang kalau ada, kalau nggak ada batin aja pisang. Baru makan besar. Jadi nanti makan nggak banyak-banyak. Sini saya lihat, oh udah melaksanakan sunnah semua, makanya nggak ada yang gemuk. Alhamdulillah. Ada 1, 2, 3, 4 paling cuma. Oke, itu yang
senangkan. Yang kedua, sahlun, mudahkan. Apa sayang? Ingin kaya, mudahkan orang. Ingin senang, mudahkan orang. Ingin kaya, mudahkan orang. Ingin sukses, mudahkan orang. Ingin bahagia, mudahkan orang. Ingin sehat, mudahkan orang. Ingin dapat jodoh, mudahkan orang. Ingin tuanya sehat. Semakin kita mudahkan orang, semakin mengundang kemuliaan, kebaikan, kesehatan, kekayaan, keberkahan. Demi Allah, orang yang mudahkan orang, hidupnya mudah. Rasul bersabda, "Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Masya Allah. Pak Lurah, satu ker biar nggak gedean. Maksudnya bisa untuk 2 orang, kan lumayan satu. Tadi saya, yang ini saya simpen. Siapa orang yang mudahkan urusan orang lain yang susah, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Mudahkan urusan orang. Ingin kaya, mudahkan orang. Ingin senang, mudahkan orang. Ingin sukses, mudahkan orang. Ingin bahagia, mudahkan orang. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Semua bisa menyenangkan orang, kekejar cita-cita, memudahkan orang, kemana ingin yang diinginkan, mudahkan semua urusan orang. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Yang tausiah namanya Tasil Amani, tinggalnya di BSD City. Wajahnya sekali, semua orang mencintai. Salatullah, ayo Pak, salahnya salatullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik. Enak apa enggak? Kalau suasana menyenangkan, ilmu mudah ditangkap, maka senangkan orang, mudahkan orang. Itulah Rasulullah nyenangin orang. Betul nggak Bu? Dan orang yang senang itu sehat. Tadi lahir Bapak 69, umur saya sekarang berapa? 56 coy. Wajah masih seperti, ya Allah. Ini asli. Kalau di TikTok itu filter, ini asli. Ini pegang asli, pegang. Papa pegang Papa, kencang Papa, kencang. Dia aja gemes. Nih Bu, ketawanya beda. Makasih ya. Kau mau deh?
Dia nggak ngomong, ya udah. Saya selalu yang pertama, jadi yang kedua nggak bisa. Karena rizki itu yaj'allahu makhraja min haitsu la yahtasib, nggak terduga. Begitu udah beda, udah nggak. Bu, tadi terkait menyenangkan, mudahkan. Bapak udah belajar ini nih, ngajak ke showroom istrinya. Ibu jangan gini, ke showroom. Ke showroom ngapain? Karena udah ngaji, begitu. Ayo mah kita ke showroom. Mama tunjuk mana aja mama suka. Yang ini pak, oke. Tanya harganya berapa. Saya itu ngapain? Mas, tolong fotoin aku sama dia, nama motor, mobilnya ini. Difotoin. Mas, minta nomor handphonenya ya. Nanti kalau udah punya ada uangnya, saya akan beli. Dia bilang apa? Amin. Doanya customer service manjur. Kenapa? Dia berharap beli. Bo, kira-kira kalau dia malamnya seperti malam terakhir, dia berdoa kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Dia di waktu sahur dia istighfar. Istighfarnya jam 4. Istighfarnya jam setengah 4. Allah firmankan, wal mustaghfirina bil ashar. Surah apa sayang, ayat berapa? Tuh 2, 3 kelamaan. Surah apa, ayat berapa? Wabil asharihum yastaghfirun. Ada ayat lagi, wal mustaghfirina bil ashar. Yuk dua-duanya 70. Tuh udah 3, nggak ada. Alhamdulillah. Saya kasih clue-nya. Pertama Ali Imran, yang kedua surah Az-Zariyat. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Alhamdulillah nggak ada. Milik saya Pak Lurah. Ali Imran ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar di ujung. Orang istighfar di waktu sahur sebelum subuh. Az-Zariyatnya kalau 17 ini 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka tobat, mereka istighfar. Apa istighfarnya? Istighfarnya surah Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana ila ajalim musamma. Wa anistaghfiru, hendaklah kamu istighfar rabbakum, kepada Rabb kamu, thumma tubu ilaih, kemudian kamu bertobat kepadanya, yumattikum matan hasana ila ajali musamma, niscaya Allah akan berikan kamu rahmat, kebaikan, hasanan ila ajali musamma, sampai waktu yang Allah tentukan. Istighfar yang bunyinya astagfirullah wa atubu ilaih. Coba ikuti. Kalau dibaca 100 kali itu tiap hari pagi, seluruh dosa sebanyak buih lautan Allah hapus. Gampang kan? Istighfar dan tobat. Surah Hud ayat 3. Sampai kapan Allah kasih kemurahan, kemudahan, kebaikan? Ila ajalim musamma, sampai ajal, waktu. Ajal itu waktu, masa yang tak terhingga, terserah Allah. Jadi tadi ibu pengen beli mobil, nunjuk, pegang, foto, bawa pulang setiap sholat, di print itu, taruh depan. Sholat hajat, baca istighfar yang banyak, kemudian taruh depan. Ya Allah, biar kayak orang-orang ya Allah. Kalau ke mall, mall kan jauh ya Allah, produk KB Ublik itu jauh. Cinere atau di BSD,
Sawangan udah tutup, Lulu udah tutup. Parung, Gunung Sindur, Parung Panjang itu jauh dari supermarket, mall, BSD ada semuanya. Alhamdulillah. Kemana-mana nggak kehujanan. Maka itu yang Bapak cuma punya uang 5 juta, Allah akan beli, Allah akan kasih. Kenapa emang? Yumatikum mataan hasanah. Allah berikan mataan, sumber hasan, kebaikan. Sampai kapan? Ila ajalim musamma, sampai waktu yang Allah tentukan. Kapan terserah Allah. Jadi mau beli mobil bukan soal punya duit banyak atau tidak. Umroh haji bukan punya soal punya duit banyak atau tidak. Tapi niat yang kuat. Ikuti, ingat niat yang kuat. Katakan, ingat niat yang kuat. Niat yang kuat. Ikhtiar maksimal. Doa tiada henti. Istighfar, sholawat yang banyak. Tawakal. Yang keenam, baikin semua orang, maafin semua orang. Akan kebeli, akan berangkat umroh, nggak perlu bayar. Nah, yang begitu nggak akan berangkat, nggak akan punya mobil. Kenapa? Ya udah doa, ya Allah, falam istajab li, aku udah doa, falam istajab li, enggak kamu kabulkan. Udah lama doa gini-gini aja nggak akan dikabulin. Tapi kalau ini apa? Harusnya gimana? Surah Al-Baqarah 186. Ayo deh, apal deh, ayo. Iya. Ayo deh. Tadi udah ada kata-kata depan itu. Ayo, shh. Tuh, 2, 3. Nggak mau. Tadi saya dengar ada suara benar-benar di depannya. Ya, nggak jadi deh. Ternyata rezeki itu kalau belum waktunya belum dikasih, betul? Sampai jam berapa saya? Jam 12 kan? Sampai duhur ya. Ada nanti saya jam 1:30 di Serpong. Ini langsung berangkat ke sono. Ceramah lagi, Bu. Alhamdulillah. Ustadz Pak nggak pernah berhenti rezekinya. Ada aja. Alhamdulillah. Kenapa? Karena nyenengin. Awet muda, sehat, bahagia, kaya, sukses, berkah. Nah, itu Bu, sini Bu, keren ya. Tak terduga. Ibu, situ aja deh, tolong kasih. Maaf ya. Ya. Kapan aku dapat? Tadi saya ngomong apa lupa jadi. Amin. Semua yang baik ya. Oke. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu ayatnya. Semua doa dikabulin. Syaratnya 2 di belakangnya. Wal yu'minu bi, syaratnya itu harus percaya sama aku. Percaya sama siapa? Sekarang berdoa, percaya sama Allah. Ngomong gini, ya Allah, hamba yakin hamba sehat sampai tua. Ganti, semoganya ganti itu. Hamba yakin dengan kekuasaanmu hamba kaya sampai tua. Nanti udah begitu. Oke?
Jangan begini, ya Allah semoga saya sehat, bahagia. Nanti ngomongnya, ya Allah bersangka baik. Ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'hu idza dzakarani. Aku sesuai pikiran hambaku. Aku bersama hambaku yang ingat aku. Makanya ngomongnya, hamba yakin, hamba wafatnya husnul khotimah di tempat yang baik, bersama orang baik, sedang berbuat baik, didatangi orang-orang baik, diantar orang baik, sampai ke makam didoakan orang baik. Itu keyakinan. Wal yu'minu bi. Dia yakin kepada aku. Itu Allah yang ngomong, Beb. Masa lo kagak percaya sama gua? Al-Baqarah 186. Apabila hambaku Muhammad bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku dekat. Fa inni qarib. Bilang aku dekat banget. Dekat banget gitu. Kalau anak muda sekarang dekat banget gitu. Atau dekat gitu loh. Falyastajibuli, ikuti aku, wal yu'minu bi, percaya sama aku. Didoain sama Allah, la'allahum yarsyudun. Niscaya kamu orang yang benar, kamu dapat irsyad, dapat ilmu, dapat kebaikan, kemuliaan. Allah yang doain. Kalau percaya, doa udah 3 tahun gini-gini aja, kagak gablak-gablak juga, umrah gak pernah berangkat. Kadang ngomong begitu, kagak berangkat, ngomongnya apa? Ya Allah, bawa tuh gambar Ka'bah di depan pintu, taruh depan sholat. Setiap sholat lihat itu. Habis sholat, ya Allah, Ka'bah, aku pengen cium, ya Allah. Kenapa ibu suami yang itu? Karena lu bayangannya yang biasa aja, yang biasa aja. Harusnya ya Bu, ya Allah, pengen punya suami yang, ya Allah, keren, gagah, kaya, semua ada. Jangan membatasi diri. Ya, yang penting dapat suami. Ya itu dapatnya. Doanya pas-pasan. Ini adik-adik, lampaui batas pikiranmu. Saya hafal Quran, ngerti tafsirnya, dan saya akan dakwahkan dengan Al-Quran. Akan terjadi. Yang penting saya hafal ngantar orang tua ke surga. Jangan cuma begitu doang. Tapi aku bisa menghentikan api neraka, memotong, mengapit keduanya ke surga. Lalu Allah nanya, apa yang kamu inginkan dari aku? Allah bilang, kita bilang, Allah yang nanya, apa yang kamu inginkan dari aku? Kita ngomong, ridho kaya Allah, ridhomu. Lalu Allah mengatakan, fayardo anhu, Allah meridhoi kepadanya. Alhamdulillah. Jangan cuma hafal, bisa dakwah dengan Al-Quran. Tak ketemu ayat ini kayak itu, keren banget. Alhamdulillah. Nanti kalau udah hafal Quran dan tahu ilmunya, bisa menyampaikan, ya Allah, rizki datang tak terbendung. Tadi Al-Quran dibaca oleh Qori, masih ingat gak salah satu kalimatnya? Yang lainnya? Yang begini, Allah memberikan yang dikehendaki dunia, Allah kasih. Menghendaki akhirat dikasih. Hah? Salah satunya. Nah, itu. Sini. Terusin sayang. Man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Coba yang lain ayat yang itu, yang tadi dibaca. Terus.
كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. Oke, cukup, makasih. Itu kesini 20.000-nya. Tuker. Siapa namanya, Dek? Hah? Hah? Amalia. Ya Allah, Amalia. Kamu tahu nggak tadi saya lewat lampu merah? Merah artinya apa? Kalau kuning? Kalau hijau? Kalau hijau? Ayo. Pengen ya Ustaz ya? Ntar saya kasih. Tuh, rezeki tak terduga. Gitu maksudnya, langsung kan. Insyaallah. Alhamdulillah. Nanti yang mama dompetnya sama kunci mobilnya juga. Kunci mobilnya udah nggak pakai kunci lagi, Bu. Mobilnya udah autopilot, Bu. Mobil Ustaz keren sekarang, alhamdulillah. Nggak ada colok, nggak usah colok lagi, pencet udah hidup, alhamdulillah. Saya mah tidur, mobil jalan sendiri. Demi Allah, serius. Kenapa? Ada sopirnya. Saya bangga, bahagia Pak Lurah hampir biasanya Lurah itu sudah sambutan pulang, ini enggak, alhamdulillah. Makasih Pak. Itu lurah lain itu, lurah sini enggak ya. Dari ceramah. Jadi tanggal hari Kamis jadi undang saya. Serius nih. Allah nyatet nih. Ya, undang saya. Ya, 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Kan dari lurah ada anggaran pagunya mengundang narasumber itu minimal 2,5. Betul kan Pak Lurah? Tahu kan? Ya. Datang tak dijemput, pulang tak diantar, ngundang coba ke WA. Kenapa emang? Memudahkan, menyenangkan. Itu aku mencontoh Rasulullah. Itu aja Bu, nggak usah banyak-banyak. Senangkan orang, mudahkan orang. Ngundang rizki, sehat terus, awet muda, kuat. Demi Allah. Bukan urusan kaya banyak, enggak. Ibu senengin aja diri sendiri, senengin orang. Suasana nge-vibe, bahasa Inggrisnya vibes. Kalau suasana enak, semuanya enak. Saya contoh jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ujungnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa kompak? Kenapa jawabnya enak? Ngikuti imam. Coba imam begini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa yang bentuk begitu suaranya? Imam. Maka jangan idola yang lain. Rasulullah orangnya menyenangkan, orangnya lembut, memudahkan. Alhamdulillah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ayat berapa sayang? Surah apa? Ayo. Ya udah dapat tadi, udah dapat. Kamu. Tuh udah 3. Kamu. Lama. Ustazah. Hah? Ayat berapa? Tuh. Hah? Ya buat ibu. Sini Bu. Kasih mama. Alhamdulillah, masya Allah. Berkat rahmat Allah, Muhammad kamu berlaku lemah lembut. Alhamdulillah. Apa itu lemah lembut? Keadaan di mana orang aman dan nyaman. Ulangi coba. Itu Rasulullah begitu bersama orang aman, orang nyaman, orang enak. Jangan sampai sama orang yang tukang utang. Nggak ada mau ketemu sama dia.
Jangan ketemu dia suka ngutang dulu sama orang. Ada yang begitu sini, Bu? Pak itu nggak gedek sama ibu yang pinjam seragam nggak lulus kelas. Ada yang begitu? Hah? Ada Marita? Ada? Lembut adalah keadaan di mana orang merasa aman dan nyaman. Saya begini nih, Bu. Lembut apa kasar? Di samping ibu gini terus. Bau ketek. Kasar melembut. Enggak ngomong, tapi tahu bahwa itu adalah sangat kasar. Kenapa? Enggak nyaman, enggak aman. Betul apa enggak? Imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ujungnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau imamnya enak, renyah, jamaahnya imam nggak usah nengok, yang kompak ya, nggak usah. Udah kompak sendiri, kenapa? Terbawa emosi, suasana psikologis sang imam. Oh, imamnya bagus. Kenapa ini ceramah? Kenapa ibu gak pulang-pulang? Kok pada nongkrong? Panggil saya kenapa emang? Jawab, kenapa? Jawab kenapa? Enak, nyaman, aman. Udah habis. Kasih pisang aja, Bu. Siapa lagi tadi ngomong apnya? Kasih Bu. Kasih, Bu. Ini nih, Bu. Ada aja. Ya Allah ya Rabbi. Suami yang paling baik khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Suami yang paling baik itulah yang paling baik untuk keluarganya. Istri, anak-anaknya nyaman kalau pulang. Papa, selamat datang. Papa, aku kangen banget. Dipeluk, dicium, suami istrinya ketemu. Ini mah gini hari baru pulang. Emang enak nungguin. Udah angetin 3 kali tuh. Kira-kira suami begitu balik lagi nggak keluar? Tuh udah paham? Buatlah di rumah itu adalah baiti, maka suami kangen terus pulang. Ya Allah, istriku membelok kanan, nengok sebelah kanan kok cantik, istriku lebih cantik dari dia. Ini bayar, ini istriku gratis. Alhamdulillah. Tapi istri zaman sekarang tahu gaji suaminya. Hah? Enggak syukur itu, Bu. Padahal yang ngasih rumah suami, yang ngasih motor suami, yang ngasih nikmat suami. Ibu nggak ada dia, nggak punya anak ibu. Untung ada dia mau sama ibu. Kecil nggak apa-apa, yang penting itu. Waktu nikah pertama ucapannya barokallahu laka wa barokah. Tuh berkah kamu, pasanganmu, bukan kaya kamu, enggak. Ulangi ya Bu ya. Nyaman itu yang menciptakan adalah pemimpin. Pemimpin yang cerdas, pinter, kita seneng. Tapi kalau pelongak-pelongok, maaf ya nggak nyinggung siapa-siapa. Jenderal bintang 4, atasannya pelongak-pelongok. Tempat lain di Indonesia bagus semua, alhamdulillah. Kita nggak boleh ngatain orang. Dan saya nggak nyebut nama, maaf di TikTok nggak nyebut nama. Shh. Mau nggak sih punya RT yang pelongak-pelongok? Pak RT bangun ini dong. Anu. Datang jauh-jauh terbang 4 jam datang sama ya sudah ya, semoga sehat semuanya. Ada yang begitu? Di mana?
Di sini Allah demi Allah nggak ada. Sini orang baik semua. RT-nya baik, RW-nya baik, DKM baik, Masistemnya baik, Pak Lurahnya baik. Baru kali ini saya ketemu lurah mau dengar ceramah. Demi Allah. Biasanya, Ustaz saya ada kegiatan lagi, sombong banget. Tapi ini dia mau dengar, alhamdulillah. Selamat lagi, Pak. Hah? Jam 11? Ya Allah, cepat ya. Kenapa? Karena kamu nyaman bagi kalau udah lembut semua jadi nikmat. Tua karena lembut enak. Udah tua ngeselin. Doa anak apa? Ya Allah, kapan orang mati? Tapi kalau mamanya udah nenek-nenek tapi baik, ya Allah, tolong mama pesenin itu sate ya, sate 2 porsi, seporsi buat kamu, setengah porsi buat anak kamu, mama cukup setengah porsi berdua sama papa. Kakek nenek begitu, betul? Nyaman. Coba kalau ngapain datang minta makan, ya Allah. Suami pulang malam, gini hari baru pulang, males pulang lah, ogah lihat wajah ibu. Alhamdulillah. Senengin model kita Rasulullah. Yang kedua, mudahin model kita Rasulullah. Yang ketiga, lembutin. Karena rahmat Allah Rasul berlaku lembut. Yang keempat, maafin. Ulangi. Tanpa alasan. Maafin orang tanpa alasan. Kenapa gue maafin dia yang salah? No. Kata Rasulullah, dengar baik-baik. Wa'fu man dolamaka. Maafkan orang yang mendolimi kamu. Maafin aja. Bilang aja, maafin aja. Senengin aja. Bahagiain aja. Sedekahin aja. Rangkul aja. Kasih aja. Jangan cari alasan. Dan Allah berfirman, fa'fu wasfahu. Ayat berapa itu? Di mana tuh? Maka maafkan dan berlapang dadalah. Lalu Rasul bersabda, jangan marah, bagimu surga. Apa bunyinya? La takdab walakal. Gampang kan? Maafin aja, nggak usah cari alasan. Lalu jangan marah, karena marah itu temannya Jadi Bu, mulai hari ini idola kita Rasulullah. Contohnya Rasulullah ketika mohon maaf dikatain buruk sama orang Yahudi yang buta di pasar, teriak-teriak, nggak tega ngomongin saya. Dia itu, dia itu tukang sihir, dia itu satu lagi apa? Gila. Tapi Rasulullah ngasih makanan tuh, disuapin. Ya Allah, orang yang ngatain malah dikasih makan, dikasih minum dengan lembut. Akhirnya Rasulullah dipanggil Allah, mangkat. Mangkat. Hari berikutnya nggak ada lagi nyuapin makan, nggak lagi ngasih minum. Dia teriak-teriak lagi, sama dia, jangan percaya sama dia tuh, dia tuh, di banned soalnya kalau ngomong begitu di situ. Saya pernah begitu, 3 hari nggak bisa hidup. TikTok, disangkanya saya kebencian, padahal kan lagi cerita. Makanya apa? Abu Bakar nyoba nyuapin atas usulan Siti Aisyah. Wahai ayahanda, Rasulullah tiap hari tuh datang ke pasar nyuapin orang buta yang ngatain Rasulullah.
Oh gitu. Disiapinlah roti, disiapinlah kurma, susu, dan air zam-zam. Begitu ngatain begitu, gemetar Abu Bakar. Ini orang kok gini, ngatain Rasulullah kekasihku. Akhirnya begitu ngasih makan, habis ngatain, jangan percaya Muhammad itu, jangan percaya Muhammad itu, Muhammad itu. Dikasih suap sambil dedek. Mau nggak enak kok. Siapa kamu? Akulah yang biasa nyuapin makan kamu. Bukan. Biasanya dia ngasih makan tuh enak, lembut, rotinya empuk, kurmanya udah nggak ada bijinya. Kok ini kasar? Bukan dia, bukan dia. Nangis Bakar. Lu kok malah nangis? Bocah kebleng. Gimana saya nggak nangis? Itu yang nyuapin yang kamu katain tiap hari. Itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu maki, kamu caci, kamu hina, tapi dia baik, maafin kamu, kasih makan kamu, minum kamu. Hah? Dia Muhammad beneran? Swear. Abu Bakar mengatakan, iya itu Rasulullah kekasihku, sahabatku, dan sekaligus mantuku. Abu Bakar, kamu gak bohong sama aku kan? Aku tuh gak pernah bohong. Aku namanya As-Siddiq, orang bilang. Akhirnya apa? Bimbing saya syahadat. Kelembutan Rasulullah. Ngasih makan dia terasa. Kalau ibu nyapin anak, makan. Makan. Atau ngasih duit, ya 1 juta sih. Nih ambil. Bu, suami ngasih 1 miliar dilempar, enak apa enggak? Ambil apa enggak? Ambil. Gedek biar aja tapi duitnya ambil. Enak aja nggak diambil. Ambil. Apalagi suaminya pelit, ya mandi ambil tuh dompetnya. Boleh? Orang nanya saya, boleh ngambil duit suami kalau suami pelit? Ulangi, kalau suami pelit, dompetnya boleh diambil. Lalu ibu ke pasar atau ke tetangga beli nasi uduk, lauk yang enak. Biasanya kan cuma tahu tempe. Ini jangan itu. Lauknya semur, daging, lalu jengkol, lalu baru itu yang lainnya. Sarapan bang, tumben loh masak enak. Ya iya dong, suami siapa gitu loh. Makan dia, begitu berangkat dompetnya mana? Kok nggak ada isinya? Udah abang makan. Iya. Kalau dia marah, biarin. Kalau suaminya, ingat-ingat tuh dek. Tapi kalau apa-apa dikasih ini mah gaji ambil semuanya. Saya ngajar bu di perguruan tinggi, nggak pernah saya ambil gaji saya. Yang ambil istri. Langsung saya kasih itunya ATM sama dia. Alhamdulillah. Tuh kampus AB buat kamu semuanya. Jadi yang ceramah buat aku. Sehari 3 kali coy. Dia nanya dapat berapa hari ini? Alhamdulillah dapat senyuman ibu yang banyak. Duit yang gak saya hitung, saya buang-buang amplop, saya buang. Pasti ribet ibu. Kan saya cerita, saya kalau dapat amplop saya buang. Duitnya nggak saya ambil, saya taruh. So tahu simpen. Udah ya, yuk senengin, lembutin, mudahin, terus maafin, lalu sedekahin aja, ya. Wanfik man haromaka, ya. Sedekahi orang yang pelit gak mau sama kamu. Orang yang pelit kita sedekahin. Itu orang ngatain pelit, dikasih sedekah sama Rasulullah.
Apalagi orang tua kita baik banget, gak ngitung-ngitung. Ya Allah, sekolah kita dari SD, SMP, SMA, kuliah itu beratus-ratus juta, gak minta balik. Begitu ibu bilang, mama pengen makan, ma, kolesterol, jangan banyak makan, ntar gemuk, ntar sakit. Ya Allah, anak yang baik itu ngomongnya begini. Mau makan apa mah, saya akan belikan sekarang. Sekarang nggak usah masak, ada GoFood, ada GrabFood, gampang mah. Oke, mah pengen makan soto kuda. Apa itu? Ku dapat dari kamu. Adek, dek, mundur dikit ya, mundur dikit. Kenapa gitu dong? Cantik kemalewatan. Hei, Bu, kalau ibu-ibu minta makan, apapun tolong dikasih, karena itu kelembutan. Itu memudahkan, menyenangkan. Ada lima-limanya. Menyenangkan, memudahkan, lembut, memaafkan, apalagi tadi bersedekah kepadanya. Itu lima-limanya dapat. Tapi kalau ibu bilang ini, mah, makan harus dibatasi, jangan banyak makan. Belum dibeli udah sakit duluan. Anakku jahat, anakku pelit. Coba kalau ibu ngomong, iya mah, mau makan apa, saya beliin sekarang. Itu langsung lega, sehat, dan panjang umur. Berarti ibu sakit ya? Bu, mau nggak orang tuanya sehat? Senengin, mudahin, lembutin, lalu maafin, lalu sedekahin. Kenapa harus sedekah sama orang tua? Adik pasti tahu nih, surah Al-Baqarah ayat 215. Katakan sekarang, ayo cepat. Masih ada 40.000 nih, tuh 23. Ya udah nggak ada. Saya kasih clue-nya. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair wal walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Terjemahan bebasnya, kalau mereka bertanya kepada Muhammad, sedekah duit gaji suami itu kemana? Jawabnya Allah bilang, kul, katakan Muhammad, ma anfaqtum, apa-apa yang kamu infakkan, min khair, dari rezeki yang baik, gaji bagus, usaha bagus. Pertama, falil walidain, kasih orang tua. Bu, kasih siapa yang pertama? Orang tua duluin. Wal akrabin, kerabat dekat, kakak, adik, dan anak-anaknya. Siapa itu? Ponakan. Utamain. Baru orang lain. Wal yatama, wal masakin, wal bisabil. Ketiga, keempat, kelima, orang lain. Yang pertama, bapak ibumu. Ustadz, bapak saya lebih kaya. Enggak masalah, kewajiban kita ngasih. Kalau orang tua kita ngomong begini, anakku, jatah mama papa tolong dikasihkan pesantren tahfidzul Quran. Tolong itu kasih mereka biar mereka makan minum dari kami. Namanya adalah makan bergizi gratis, bukan makin beracun. Dan anak muda sekarang makin beracun guys. MBG makin beracun guys, makin beracun, dan udah 4.000 lebih yang keracunan. Rizki suami kasih siapa pertama? Kasih istri dulu sama anak. Yang kedua kasih bapak ibu. Yang ketiga kerabat dekat. Yang keempat yatim. Yang kelima miskin. Yang keenam ibnu sabil. Tuh. Shhh. Tapi pak, nggak pakai tapi. Mama Rita tahu kan? Nggak pakai tapi. Itu ibunya masih hidup. Senengin dia, mudahin dia, minta apapun kasih.
Marita, aku mau umroh lagi sama itu Dai Asyik, kasih 30 juta. Oke, segitu aja cukup ya. Yuk, sama-sama. Senangin, mudahin, lembutin, maafin, sedekahin. Itu kita jadikan Rasul sebagai idola, orang yang paling menyenang, orang yang paling memudah, orang yang paling memberi kelembutan, dan orang yang memaaf dan bersedekah. Ikuti 5 ini, hidup dijamin 1 sehat, yang kedua kaya, yang ketiga berkah, yang kelima disenengin orang, dan yang keenam hidupnya nyaman, bahagia, husnul khotimah. Amin ya Allah robbal. Sekarang doa nggak? Dia nggak kedengaran, suaranya lembut banget. Selanjutnya kita dengarkan tausiah. Nggak, maksudnya lembut. Alhamdulillah. Satu udah milik dia dan menyenangkan, pas senyum terus. Istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya sarankan Bapak Ibu istighfar itu 100 kali pagi, 100 kali sore, 100 kali sebelum subuh. Solawatnya pun begitu. Solawatnya minimal sehari semalam 100 kali. Usahakan 300. Bisa 500, 1000, insya Allah Bu. Semua yang kita inginkan Allah kabulkan. Itu yang perintahkan Allah. Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Surah Hud ayat 3, ayat 52 tentang istighfar. Ya, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azim sultan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma ighfir lana dhunubana. Duhai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Ya Ghaffar, ighfir lana. Ya Allah, Engkau yang mengampuni, ampuni semua dosa kami. Sejak kami balik saat ini dan akan datang, Ya Allah, ampunkan semua dosa. Yang sengaja, yang tidak sengaja, yang besar, yang kecil, yang ingat, yang lupa. Dosa yang berulang-ulang, Ya Allah, ampuni. Dosa kami, kejahatan kami kepada orang tua kami, yang pelit sama orang tua kami, pelit sama diri sendiri, pelit sama keluarga, Ya Allah. Ampuni, maafkan Ya Allah. Jauhkan kami dari malapetaka, bahaya, musibah dan fitnah. Hindarkan kami dari penyakit besar, penyakit berat yang tak sanggup mikulnya, Ya Allah. Yang sedang kesusahan, Ya Allah, mudahkan. Yang sedang kesulitan, Ya Allah, mudahkan. Yang sedang punya utang, segera lunaskan, Ya Allah. Yang punya hajat keinginan, segera Engkau kabulkan, Ya Allah. Dan apapun yang jadi masalah, Ya Allah, selesaikan dengan rahmat dan cinta-Mu. Ya Allah, kami bersama-sama di Masjid Al-Hidayah ini, Ya Allah, dalam rangka memperingati Maulid Nabi-Mu, meringatkan diri kami untuk hidup seperti Rasul-Mu, orang yang menyenangkan, orang yang memudahkan, yang lembut, yang memaafkan dan bersedekah dalam semua keadaan. Ya Allah, kami akan menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan idola kami. Maka Ya Allah, kabulkan, mudahkan Ya Allah. Ampuni selama ini kami susah ngaji, berangkat ngaji berat. Ya Allah, terima kasih alhamdulillah hari ini dapat ilmu yang menjadikan kami hidup lebih senang, lebih baik, lebih sehat, lebih berkah Ya Allah, dan bersangka baik kepadamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min rasyada. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf.
Sebelum selesai ibu yang bawa handphone tolong sedekah sama saya. Handphone dibuka, kemudian buka YouTube Dai Asyik TV. Semuanya yang bawa handphone sedekah sama saya, subscribe. Yuk. Nanti ini saya kirim ke Mbak Marita, Mas Ari, nanti kirim ke semua grup. Ada ceramah saya di situ, bisa didengar diulang-ulang lagi ya. Di YouTube kapan naiknya? Insya Allah hari Senin. Ya. Ya. Dai Asyik ASYIIK TV. Ya, kalau nggak ada TV bukan saya, itu orang lain bikin video tentang saya. Ya, DAI ASYIIK TV, Dai Asyik TV. Kemudian tulis, klik subscribe-nya, loncengnya, like-nya, kemudian kasih komen. Masya Allah, tabarakallah dan seterusnya. Kemudian tanda panahnya diklik, kirim, linknya diklik. Kemudian dikirimkan ke grup-grup, maka makin manfaat banyak ya. Terima kasih, mohon maaf. Tangan diangkat semuanya dong, dua-duanya. Gerakan kiri kanan. Katakan dadah. Katakan ibunya. Nah, terima kasih, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih subscribe-nya Dai Asyik TV ya. I-nya 2, Asyik ASYIK. Panitia jangan pulang, foto dulu. Terima kasih kepada Dai Asyik. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat dilaksanakan.